Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risa Melia Ventinur dari mahasiswi jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan sistem penguat instrumentasi berbasis operational amplifier menggunakan LT-Spice. Sebelum saya menjelaskan rangkaian instrumentasinya, sebelumnya akan dibahas tentang high pass filter dan low pass filter yang akan muncul pada sistem penguat instrumentasi. Sebelumnya kita telah merangkai, maka langsung kita open saja. Nah, ini merupakan rangkaian high pass filter pasif dan low pass filter pasif. Sebenarnya HPF ini ada yang pasif dan aktif, sama seperti halnya low pass filter. Kemudian untuk HPF pasif sendiri, H mutlak atau V outputnya itu sama dapat dirumuskan 1 per akar 1 plus 1 per WRC pangkat 2, atau dapat disederhanakan menjadi karena omega itu sama dengan 2VF, maka menjadi 1 per akar 1 plus 1 per 2VF RC pangkat 2, dengan H itu tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Dalam teorinya bahwa pada high pass filter, jika frekuensi input yang dimasukkan dalam rangkaian ini lebih besar daripada V outputnya atau frekuensi ambang batas bawahnya, maka sinyal itu akan lolos. Kemudian jika frekuensi inputnya lebih kecil daripada frekuensi ambang batas bawahnya, maka akan diblok. Kemudian setelah itu untuk low pass filter itu merupakan dapat dirumuskan, maksud saya bahwa besarnya adalah 1 per akar 2 VFRC pangkat 2 plus 1, dengan H tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Maka dari itu bahwa jika V frekuensi input lebih kecil dari frekuensi ambang batas atas, maka akan diloloskan sinyalnya. Apabila jika sinyal frekuensi inputnya lebih besar daripada frekuensi ambang batasnya, maka akan diblok. Kita langsung saja untuk simulasinya. Oh iya, sebelumnya untuk high pass filter itu frekuensi ambang batas bawahnya dapat dirumuskan adalah 1 per 2 VRC. Di sini menggunakan 1 milifarad dan 30 kilo ohm, maka dapat dikatakan bahwa frekuensi batas bawahnya yaitu sebesar 0,005. Kita di sini menggunakan frekuensi sebesar 5, yang mana jika frekuensi yang dimasukkan itu lebih besar dari frekuensi ambang batas bawahnya, ini haruslah sinyalnya lolos. Dan jika frekuensi yang dimasukkan kurang dari 0,005, maka akan diblok. Langsung saja kita running untuk V input pada high pass filter pasif berbentuk
sinusoidal dengan puncak 5 volt. Kemudian untuk V outputnya, kita zoom saja agar terlihat. Nah, di sini memiliki selisih, yang mana selisih itu terbentuk dari hambatan yang ada pada kapasitor. Kemudian karena V inputnya lebih besar, dari F ambang batas atas, ambang batas bawah, maka ini lolos walaupun ada sedikit selisih karena ada hambatan dari kapasitornya. Kemudian kita add load pen untuk mengecek HPF pasif dengan sebanyak 3 kali RC. Apakah ada perbedaan dengan menggunakan 1 RC? Nah, dapat dilihat bahwa di sini itu, yang sedikit memiliki memiliki selisih itu terdapat pada rangkaian dengan filter sebanyak 3 kali. Kemudian kita delete pen. Coba kita ganti frekuensinya menjadi 0,001. Apakah akan terblok? Dan harusnya ini terblok karena frekuensi ambang batas bawahnya itu sebesar 0,005. V inputnya kita cek, kemudian V outputnya. Di sini terdapat selisih tidak jauh dari 1,5 volt. Coba kita cek untuk rangkaian dengan 3 kali filter. Kita zoom fit. Kemudian ini, di sini lumayan ada selisihnya lebih besar daripada yang barusan. Maka dari itu untuk HPF ini ada pada 3 HPF hasilnya amplitudenya lebih kecil, benar-benar terblok. Maka dapat disimpulkan bahwa HPF itu lebih efektif menggunakan filter dengan 3 kali. Kemudian kita akan berpindah untuk menganalisis rangkaian. Maaf, tadi itu untuk pas filter yang 3 itu kita belum mengubah. Maka dari itu coba kita ulangi. Ternyata yang terlewat.
Nah, ini semakin berkurang, hampir setengahnya ya. Puncaknya dapat dikatakan bahwa lebih efektif menggunakan rangkaian filter dengan 3 kali filteran. Kemudian untuk low pass filter, kita cek PV input dengan VOUT agar terlihat perbedaannya. Nah, di sini karena frekuensi ambang batas atas itu merupakan rumusnya 1/2 VRC dengan R-nya 1, kemudian dengan kapasitasnya 5,3 mili dengan frekuensi 5. Dari itu dapat dirumuskan bahwa frekuensi ambang batas atasnya itu 30 Hz, maka karena kita menggunakan 20 Hz, ini akan lolos. Coba maka dari itu jika kita menggunakan frekuensi inputnya lebih bawah daripada frekuensi ambang batas atas, maka diloloskan, dan jika frekuensi inputnya di atas frekuensi ambang batas atas, maka akan diblok. Di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 20 Hz yang ada di bawah, maka akan diloloskan. Nah, mengapa di sini ada selisih antara puncak input dan output? Itu karena adanya hambatan pada resistor, maka dari itu ada sedikit pengurangan. Kemudian untuk rangkaian yang di 3 kali filter, kita cek juga untuk VOUT-nya. Nah, di sini sangat tinggi sekali ya selisihnya. Maka dari itu, padahal seharusnya untuk low pass filter ini dengan frekuensi di bawah frekuensi ambang batas atasnya itu harusnya diloloskan. Maka dari itu untuk low pass filter itu lebih efektif menggunakan dengan 1 kali filter. Nah, coba kita frekuensinya ubah menjadi 50, kita run kembali. Kemudian kita jump. Nah, di sini bahwa amplitude antara input dan output ini merupakan dari rangkaian 1 kali filter dan yang 3 kali filter, bahwa benar-benar terblok dibuktikan dengan amplitude antara input dan output itu sangat berbeda. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa low pass filter lebih efektif menggunakan 3 kali filter untuk memblok. Kita lanjutkan untuk sistem rangkaian penguatan instrumentasi berbasis operational amplifier menggunakan MOSFET. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali kepada sistem penguatan instrumentasi berbasis operational amplifier. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori-teorinya. Pada sistem ini kita membuat
membutuhkan dua inputan, yaitu inputan elektroda 1 dan inputan elektroda 2. Kemudian setiap inputan ini dikuatkan lagi oleh penguatan inverting. Kemudian sinyal-sinyal yang keluar dari penguatan inverting ini akan masuk pada penguat subtraktor atau penguat untuk dikurangi. Kemudian setelah masuk ke subtraktor, sinyal akan masuk kepada high pass filter aktif, yang dimana sinyal yang besarnya di atas ambang bawah akan dilanjutkan dan sinyal yang di bawah ambang batas bawah akan diblok. Nah, pada HPF aktif ini juga dikuatkan kembali oleh non-inverting. Kemudian setelah berhasil melewati HPF aktif, maka sinyal akan masuk kepada LPF aktif atau low pass filter. Nah, di sini sinyal yang ada pada di bawah yang ada di bawah ambang batas atas akan lolos dan sinyal yang di atas ambang batas atas akan diblok. Kemudian setelah itu dikuatkan kembali oleh non-inverting. Kemudian setelah selesai pada low pass filter, maka akan masuk pada sistem level shifter. Di sini pada level shifter, sinyal-sinyal akan diubah menjadi positif. Ketika sinyal yang keluar dari LPF aktif ini memiliki sinyal negatif, maka pada level shifter ini akan diubah menjadi sinyal yang positif semua. Kemudian setelah itu akan masuk ke analog to digital conversion, kemudian akan masuk ke microcontroller dan akan menjadi, dan pada akhirnya akan berubah, akan muncul pada mikroprosesor. Nah, sebelumnya langsung saja kita akan meruningnya. Pada rangkaian kali ini kita membutuhkan kapasitor dengan kapasitansi 1 mili dan resistor 30 kilo ohm pada HPF aktif. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa frekuensi ambang batasnya sebesar 0,05. Itu didapat dari rumus persamaan dari HPF itu sendiri dengan 1 per akar 1 plus 1 per omega RC pangkat 2 didapatkan sebesar 0,05 Hz. Kemudian pada LPF kita menggunakan resistor dengan resistansi 1 kilo ohm dan kapasitor dengan 1 mili farad. Kemudian didapatkan bahwa frekuensi ambang batas atas sebesar 31,84 Hz. Ini didapat dari persamaan 1 per akar 2 VF RC kuadrat plus 1. Nah, di sini kita menggunakan inputan sebesar 20 Hz, yang dimana itu lebih dari ambang batas bawah dan kurang dari ambang batas atas. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa inputan kedua ini akan lolos dari HPF dan LPF. Mari kita lihat, kita langsung running saja. Kita dapat memperbesarnya agar terlihat lebih jelas.
Kemudian kita akan mengecek sinyal elektroda 1. Ini inputannya. Kemudian pada kita tambah load. Nah, pada sinyal inputan elektroda 1 dengan puncaknya 1 miliohm, dan pada inputan elektroda 2 puncaknya ada di 2 milivolt. Kemudian kita akan mencek outputnya yang telah kita lihat saja. Nah, setelah inputan ini kita akan melihat V output yang telah dikuatkan oleh inverting menjadi ini ada pada agar lebih jelas. Ini tuh puncak dari V output yang telah dikuatkan dari V input itu dikuatkan sebesar 10 kali. Itu karena di sini kita menggunakan 9/1 ditambah 1, maka muncul 10 kalinya dari penguatan non inverting. Kemudian kita tambah plot lagi untuk melihat. Nah, ini pun sama, ketika kita menguatkan 10 kalinya berarti akan menjadi 20 milivolt. Kita dapat memperbesarnya dan jelas. Nah, kemudian kita akan ini merupakan V input elektroda 1, V input elektroda 2, dan ini merupakan V output elektroda 1, ini merupakan V output elektroda 2. Setelah itu kita delete terlebih dahulu. Tuh. Setelah itu kita akan mencek inputan dari subtraktor. Nah, kita dapatkan pada subtraktor itu dengan puncak 10 milivolt, karena 20 dikurangi 10 itu ada 10 milivolt. Karena di sini ada subtraktor, kemudian kita buat outputnya akan menjadi ada pada 10 volt, karena selisih dari kedepannya adalah karena rumus dari subtraktor sendiri itu adalah V2 dikurangi V1, maka 20 dikurangi 10 adalah 10 milivolt. Kemudian kita akan mengecek V output dari HPF aktif dengan 7 kali filter. Di sini mendapatkan
puncaknya ada pada 10 volt. Nah, walaupun tidak 10 volt karena ada hambat tegangan jatuh pada resistor, sedikit pengurangan. Kemudian pada inputan LPF kita akan melihat, nah seperti ini. Kalau kita ada kenaikan, kemudian ada di output LPF-nya di sini memiliki pengurangannya. Kemudian kita masuk ke level shifter. Kita cek terlebih dahulu untuk LPF aktifnya. Nah, di sini ada grafik pada menu. Kemudian kita akan masuk ke shifter. Nah, di sini akan positif semua. Kemudian masuk ke shifter, di sini akan menjadi positif semua. Nah, dapat disimpulkan bahwa shifter itu berfungsi untuk memindahkan sinyal agar positif semua. Nah, dari rangkaian ini kita dapat lihat bahwa terdapat 3 kali penguatan dengan penguatan 10 kali, kemudian dikalikan dengan 10 menjadi 100, dikalikan lagi dengan 10 maka 1000. Kemudian di sini kita ada 2 kali dikuatkan kembali 2 kali, maka kita dapat hasil dari sini itu kita memperkuat dengan 2000 kali. Nah, seperti itu sistem penguatan instrumentasi berbasis operasional amplifier. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.